Halo Sobat JKN, selamat datang di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat JKN, bertemu lagi dengan saya Mila. Tentunya di podcast JKN SMI, terupdate, teraktual, dan terpercaya. Kali ini Mila sudah ditemani oleh tete cantik yang satu ini. Ada Teh Nurul. Nah, biar Sobat JKN, biar lebih tahu nih sebenarnya siapa sih Teh Nurul tuh. Boleh Teh Nurul dikenal dulu lah Sobat Baik, JKN. halo Sobat JKN, Assalamualaikum. Perkenalkan saya Nurul Suci Muslimah. Saya dari bagian mutu layanan kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sukabumi. Oke, terima kasih ya Teh Nurul sudah berkenan hadir di podcast JKN Sama-sama. SMI. Nah, tentunya di sini kita akan membahas seputar program JKN gitu ya. Banyak tentunya Sobat JKN yang mengakses layanan gitu ya, baik administrasi maupun layanan kesehatannya. Sekarang kita akan bahas terkait layanan administrasinya nih Sobat. Nah, Teh Nurul, kan layanan administrasi itu ada dua ya yang saya tahu nih, antara tatap muka sama non tatap muka nih. Sebetulnya apakah dari nama aja nih ada perbedaan atau sebenarnya jenis layanannya juga ada banyak juga nih? Betul, ada dong, ada Oke, perbedaannya gimana ya. Kalau untuk yang tatap muka tuh biasanya memang langsung kita datang nih ke kantor cabang tuh, itu yang tatap muka ya. Kalau yang tanpa tatap muka, mungkin Sobat JKN juga sebagian udah pada tahu ya, ada Care Center 165 gitu, ada Pandawa. Jadi Pandawa tuh bukan wayang ya, Teh Mila. Jadi pelayanan dengan administrasi melalui WhatsApp ya. Jadi Sobat JKN yang mau akses pelayanan, yang mau membutuhkan layanan administrasi, sebetulnya tidak harus selalu datang ke kantor cabang. Jadi bisa lewat WA. Sekarang udah lebih mudah lagi. Banyak lah ya Sobat yang udah pakai WhatsApp ya. Betul. Jadi kemudian ada juga BPJS keliling, ada BPJS kesehatan online juga ada. Oh gitu. Nah, saya tertarik nih. Tadi kan Teteh bilang nih ya, ada BPJS keliling, ada BPJS online, dan dua-duanya betul. sebenarnya layanan administrasi gitu ya Teh. Ya, bisa. Nah, itu bedanya apa sih Teh sebenarnya? Ya kalau BPJS keliling tuh biasanya kita keliling nih Teh Mila ke desa-desa atau ke pusat-pusat keramaian. Nah mungkin ada Sobat JKN yang sering lihat tuh ada mobil BPJS kesehatan di pusat-pusat keramaian kota atau di instansi pemerintah. Jadi kita datang memberikan kemudahan untuk peserta di sana gitu. Jadi tidak di kantor cabang aksesnya. Memang kita langsung jemput bola nih untuk masyarakat gitu. Layanan jemput bola. Layanan jemput bola BPJS kesehatannya. Pesertanya nggak datang ke sini, kitanya yang nyamperin biar lebih mudah lagi gitu. Jadi banyak kanal yang memang peserta nggak harus selalu datang ke kantor cabang kok gitu. Termasuk BPJS online juga tadi salah satunya. Kalau BPJS online itu kayak gimana tuh? BPJS online juga sama. Jadi karena layanan tanpa tatap muka juga. Jadi difasilitasinya by video conference. Ya, biasanya kita sinergi atau kolaborasi dengan pemerintah desa atau instansi untuk memfasilitasi nanti masyarakatnya didampingi nih sama warga sama desanya, mohon maaf gitu. Jadi pelayanannya nanti by Zoom meeting sih biasanya, video conference. Oh gitu. Jadi kalau yang satu melayani jemput bola disamperin langsung. Kalau yang satu lagi difasilitasi online. secara online. Betul. Gitu ya. Media Zoom meeting biasanya. Kalau misalnya antara nih BPJS keliling sama BPJS online gitu ya, layanan yang bisa peserta akses gitu ya, apakah sama kayak di kantor cabang atau misalnya ada bedanya juga nih sama kantor cabang gitu? Betul. Kalau untuk pada prinsipnya sih untuk layanan administrasi sama ya, bisa dilayani mau di BPJS keliling atau BPJS online. Tapi ada beberapa juga yang mungkin memang nanti butuh konfirmasi ke peserta secara langsung nih. Contohnya kayak rekonsiliasi kepesertaan mungkin ya gitu ya. Itu kan tidak bisa langsung dilayani di online ya. Tapi prinsipnya semua administrasi pelayanannya bisa sih di BPJS keliling, di BPJS online gitu. Kalau misalnya yang bisa mengakses ke layanan tersebut, apakah ada ketentuan khusus atau misalnya siapapun bisa ikut ke situ gitu Teh? Boleh siapa aja. Apalagi biasanya kami juga keliling ke pusat-pusat keramaian gitu ya. Atau biasanya kami kerjasama dengan desa-desa ya gitu. Jadi kita tentukan dulu sasarannya desa mana gitu. Biasanya sih yang memang diprioritaskan yang memang jauh ya, jauh aksesnya. Jarak ya. Betul, jarak yang memang
agak jauh ke kantor cabang, jadi kita berikan kemudahan nih gitu dengan adanya BPJS online gitu. Tapi kalaupun misalkan yang deket-deket juga boleh Teh Mila, tidak harus yang selalu yang jauh-jauh gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, gimana sih Teh caranya biar misalnya didatengin sama Teteh ini, bisa pakai BPJS keliling atau misalnya bisa ketemu via Zoom meeting, itu sebenarnya ada alurnya kan pasti tuh, nggak tiba-tiba langsung tring gitu kan, tapi pasti ada tuh, itu tuh harusnya kemana dulu tuh, apakah ada sinergi, terus misalnya ada janjiannya kayak gimana lah gitu. Oke. Biasanya sih kalau untuk BPJS keliling ya, biasanya kan kita mapping nih dari kunjungan peserta yang datang ke kantor cabang. Jadi wilayah mana dulu nih yang lebih tinggi ya, pesertanya paling banyak, masyarakatnya paling banyak datang ke kantor gitu. Nah biasanya nanti akan kita koordinasikan dengan Pemdesnya, terus kita ngobrol-ngobrol lah gitu ya, kita sinergi apakah mau dilaksanakan BPJS keliling nantinya atau BPJS kesehatan online gitu. Gitu. Jadi boleh-boleh aja, apalagi kan untuk yang desa-desa yang jaraknya cukup jauh ya gitu. Mempermudah masyarakatnya mending lewat BPJS kesehatan online gitu. Tentunya kan kemudahan ini juga gak terlepas demi kepuasan peserta, peserta gitu ya. Jadi peserta bisa mengakses layanan ibaratnya dari mana aja gitu. Betul. Gak usah datang ke kantor langsung, udah ada yang online-nya. Betul. Gitu ya, ada BPJS keliling disamperin gitu ya, ada BPJS online via Zoom meeting. Atau misalnya kalau pakai aplikasi ada mobile JKN, dari WA ada Pandawa, pokoknya udah banyak banget lah ya. Udah banyak banget dan mempermudah peserta. Jadi nanti mungkin lebih ke meningkatkan kepuasan peserta ya, dan meningkatkan pemahaman peserta sendiri. Iya betul. Jadi sobat JKN jangan khawatir kalau misalnya merasa aduh rumah saya mah jauh gitu ya, ongkosnya mahal misalnya harus ke sana. Tenang, ada BPJS keliling, ada BPJS online. Gitu ya. Sekarang kan udah zamannya teknologi udah makin ini lah ya. Semua dalam genggaman. Nah, itu dia kan. Jadi udah mudah lah gitu, lewat handphone aja juga bisa gitu kan. Kalau misalnya itu tinggal komunikasiin aja gitu ya. Betul. Jadi kalau sobat JKN juga mungkin mau mengajukan, bisa nanti koordinasi dengan desa di wilayahnya ya gitu. Biar nanti koordinasi ke BPJS kesehatan. Berarti ada alur koordinasinya tuh berarti kan dari si pihak desanya gitu ya. Pihak desanya bisa, dari kita langsung juga bisa. Tadi lihat dari kunjungan yang tingginya di kelurahan mana atau desa mana gitu. Saling lah ya. Saling. Betul. Nah, kalau misalnya dari pengalaman Teteh nih selama memberikan layanan baik BPJS keliling maupun BPJS online gitu ya, sebenarnya udah kira-kira gitu ya, ini mas secara general aja lah ya gitu. Kalau di kota Sukabumi kira-kira ada berapa titik sih yang biasanya Teteh kunjungi untuk BPJS keliling, dan misalnya ada di wilayah mana aja gitu perkiraan untuk yang BPJS online gitu. Kalau misalnya nggak kota Sukabumi aja lah ya, sebenarnya Cianjur dan Kabupaten Sukabumi juga, pokoknya dari 3 wilayah itu. Nah, itu kira-kira ada berapa sih Teh gitu? Sebetulnya untuk betul ya tadi untuk pelayanan BPJS keliling kita udah tersebar di mana aja nih sobat JKN, di wilayah Cianjur, di kabupaten gitu, dan di kota Sukabumi juga. Dan memang selain kita jalan ke desa-desa, sebetulnya kita udah beberapa kali juga di lokasi-lokasi tempat keramaian ya, misalkan di tempat perbelanjaan mungkin pusat perbelanjaan juga kita suka di situ gitu ya. Terus kemudian paling kalau ini untuk yang sampai dengan bulan November ini gitu. Oktober aja sebetulnya kami sudah 54 kali kali ya, 54 kali sinergi dengan desa untuk BPJS kesehatan online. Jadi udah itu baru BPJS online-nya aja. Online-nya aja. Udah frekuensinya udah 54 kali gitu. Jadi sekarang udah mulai banyak nih desa-desa yang mengajukan untuk kegiatan BPJS kesehatan online. Kalau misalnya gitu apakah ada kayak misalnya syarat kayak pemberkasan atau apa gitu Teh, kalau misalnya nanti ada perjanjian kerjasamanya Teh Mila gitu. Jadi kalau misalkan nanti kita sudah koordinasi nih dengan pihak desanya, nanti kita sampaikan PKS-nya. Nanti kalau sudah disetujui ditandatangan, biasanya kami jadwalkan nih mau hari apa nih kita mulainya gitu. Kalau misalnya dari 1 bulan gitu tuh ada gak sih yang misalnya satu desa ini tuh dalam 1 bulan misalnya 2 atau 3 kali gitu? Ada. Jadi salah satunya ada di wilayah Kabupaten Sukabumi sih. Jadi ada yang sudah rutin setiap hari Kamis atau setiap hari Jumat gitu. Jadi konfirmasi dulu ke BPJS kesehatannya, nanti kita jadwalkan. Jadi dari pihak desa pun mungkin keuntungan untuk memberikan keuntungan ke masyarakatnya ya. Jadi mereka buka layanan juga, layanan BPJS kesehatan di setiap hari Kamis misalkan, setiap hari Jumat atau gitu. Kalau misalnya kayak penentuan jadwalnya berarti memang tinggal koordinasi aja. Koordinasi gitu? aja.
Kalau misalnya misalnya kan sudah ibaratnya ada perjanjian lah gitu ya antara BPJS Kesehatan sama misalnya pihak desa atau kelurahan gitu. Nah kalau misalnya kayak frekuensi dalam 1 bulan gitu, apakah ada misalnya ada batasnya gitu misalnya? Enggak. Misalnya berarti nggak ada? Nggak ada. Oh jadi Nanti kalau untuk jadwalnya disesuaikan ya, Teh Mila. Ya misalkan ternyata Bu boleh nggak sih dalam 1 minggu misalkan 2 kali. Nah biasanya kalau desanya deketan ada sih yang desanya deketan gitu ya, satu kecamatan. Terus mau bareng juga bisa gitu. Jadi kolaborasi gitu. Jadi tentatif sih kalau untuk jadwalnya. Berarti kalau misalnya di bulan ini Teh gitu, berarti kan sudah ada dong ya berarti ya BPJS Ada. online sama BPJS Sampai keliling. akhir bulan ini kita udah 20 frekuensinya Teh Mila. Wow, Iya, banyak 20 udah ya, banyak karena sebenarnya. hampir setiap hari kita BPJS Kesehatan online. Kadang yang dalam waktu 1 hari pun ada 2 desa misalkan yang mengajukan untuk BPJS Kesehatan online Gitu. Kalau misalnya kan tadi itu kan didampingi nih ya sama pihak desa gitu kan. Nah kalau misalnya itu prosesnya tuh sebenarnya ada kenapa sih sampai harus didampingi gitu? teknisnya ya. Iya secara teknisnya jadi kayak kan misalnya ibaratnya kalau kayak akses WhatsApp Pandawa misalnya kalau dia memang sudah paham nih terkait layanan-layanan kan bisa aja sendiri gitu Betul, kan. betul. Nah kenapa sih harus ada yang mendampingi gitu Teh? Betul. Ya biasanya kan kalau misalkan untuk pelayanan ya kenapa didampingi, karena kan memang fasilitasnya by video conference ya gitu. Kadang memang kami juga butuh untuk mengakses layanannya kami juga butuh evidence nih. Misalkan nanti si pihak desa itu bantu menyampaikan kebutuhan masyarakatnya. Biasanya ada mungkin yang malu-malu masyarakatnya bercerita nggak mau ngobrol ya gitu ya. Kebutuhannya apa, ada yang kayak gitu. Jadi nanti memang standby untuk PIC kegiatannya. PIC dari desanya dia standby gitu. Paling banyak Teh dalam 1 hari ini waktu layanan BPJS online ada berapa orang sih Teh yang mengakses layanan ini? Jadi per hari itu maksimal bisa 20 sampai 25 Untuk yang BPJS untuk online. BPJS online gitu. Dan Jadi memang sebenarnya kenapa perlu pendampingan itu karena mungkin salah satunya juga kayak validasi ya, misalnya kan dia pasti bawa berkas tuh ya, itu benar gak ini emang warganya gitu ya, kayak gitu ya. Betul, salah satunya itu. Selama ini apa sih kayak mungkin ada momen yang Teteh pernah rasakan gitu pengalaman saat BPJS online gitu, ada momen-momen lucu atau apa gitu Teh, boleh ceritain gitu Teh pengalaman Teteh? Momen-momen lucunya ada sih, pasti ada aja ya. Mungkin karena lebih banyaknya dari masyarakat itu kalau lewat video conference tuh malu-malu mungkin ya untuk menyampaikannya. Jadi memang kadang si warganya ngobrol nih sama si desanya, nggak berani menyampaikan langsung ke petugasnya gitu. Banyak sih. Jadi banyak yang ini ya malu-malu kucing Malu. gitu ya. Mungkin beda ya kalau pelayanan langsung sama di video conference ya gitu. Jadi biasanya si pihak desanya bantu menyampaikan kebutuhan layanannya tuh apa sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi BPJS online, BPJS keliling semuanya tentunya dilaksanakan oleh BPJS Betul. Kesehatan itu tentunya Untuk tidak mempermudah. karena kan kita juga sering menggaungkan ya Teh, Betul. transformasi mutu layanan mudah, cepat, setara kayak gitu, kayak gini kan, gini. Nih transformasi mutu layanan. Jadi sobat jangan lupa nih kita tuh pasti menyelenggarakan suatu layanan gitu ya, baik administrasi maupun layanan kesehatan ya dengan mitra kita di fasilitas kesehatan. Betul. Kita selalu menggaungkan yang namanya transformasi mutu layanan yang mudah cepat setara. Selalu diimplementasikan dalam setiap layanan baik administrasi maupun layanan kesehatan yang dapat diakses oleh peserta, tentunya untuk Memberikan kepuasan, itu memberikan kepuasan. peserta, kenyamanan dalam Betul. mengakses layanan gitu ya. Jadi sebetulnya bukan hanya untuk administrasi sih Teh Mila. Jadi untuk peserta-peserta yang mau cari informasi atau menyampaikan pengaduan juga bisa. Oh iya tuh, berarti sebenarnya nggak cuma administrasi tadi ya, Betul. kayak yang kata Betul. Nurul Jadi ya. untuk mencari informasi atau menyampaikan pengaduan ya, keluhan-keluhan juga bisa lewat BPJS keliling atau BPJS kesehatan Kesah online. gitu ya. Tapi terkait BPJS kesehatan ya, kalau yang lainnya mah beda lagi gitu ya, Betul, sobat. sudah mudah sekali ya, Teh, betul. gitu. Ya administrasi, informasi, pengaduan bisa diakses di yang BPJS online tadi. Betul, Atau di misalnya keliling. pas waktu lagi dijemput bola itu ya layanan bisa yang lewat tadi BPJS keliling. Betul. Gitu ya. Pokoknya ada bukan 1 atau 2 tapi udah banyak banget segala akses layanan yang diberikan oleh biar BPJS lebih dekat ke Kesehatan. masyarakat Teh Mila. Semakin dekat gitu guys gitu.
Nah, sebagai penutup nih Teh Oke. gitu ya, mungkin ada beberapa poin gitu yang mau Teteh sampaikan ke Sobat JKN, boleh Teh? Oke, baik buat sobat-sobat JKN SM ini yang butuh pelayanan administrasi atau misalkan butuh cari informasi seputar JKN ya, atau mau menyampaikan pengaduan, jadi tidak harus datang ke kantor cabang. Kami ada kanal layanan seperti BPJS Keliling, BPJS Kesehatan Online juga ya, atau lewat Pandawa juga bisa. Oke. Jadi tidak harus datang ke kantor cabang ya. Iya, nggak harus datang ke Teman-teman, kantor betul. cabang. Silahkan manfaatkan. Jadi kalau misalkan di alun-alun nih menemukan mobil BPJS Kesehatan nongkrong gitu ya. Samperin aja, kita lagi jemput bola. Atau boleh koordinasi sama desa-desanya ya. Kalau misalkan mau pengajuan nih pengen dikunjungin gitu ya. Biar lebih dekat, lebih mudah lagi nanti untuk kasih pelayanannya. Oke. Gak harus ngongkos berarti Teh Mila. Hemat waktu dan biaya Betul. gitu ya. Oke, berarti Ya. itu ya yang ditegaskan pokoknya layanan ini bisa diakses tanpa harus datang ke kantor cabang. Betul. Jadi bisa secara online, bisa nunggu kita Jemput jemput ke sana bola, oke. gitu ya, atau misalnya silakan koordinasi dengan pihak desa setempat gitu Ya, ya. boleh. Oke, sudah panjang sekali nih Teh Alhamdulillah. pembicaraan kita kali ini gitu ya. Nah, Oke. sebelum saya tutup nih tentunya tidak lain tidak bukan gitu ya yang biasa Sobat JKN dengarkan di akhir nih podcast ada pantun Teh yang mulai Oke. Boleh dibantu cakepnya ya? Cakep. Belum. Oke. Dari Malang mampir ke Kediri. Cakep. Ternyata di sana sudah dinanti. Terima kasih sudah tonton podcast JKN SMI. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian dari saya Mila dengan Teh Nurul. Bye bye Sobat JKN. Terima kasih. Bye-bye. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.